Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan saya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan kajian teks tentang teks tanggapan kritis. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa, menundukkan kepala sejenak. Semoga pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Saya harapkan semoga kalian senantiasa sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali bahwa hari ini kita pembelajarannya berkaitan dengan teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis ini nanti tujuannya supaya kalian bisa mengenal apa tujuan dan fungsi dari teks tanggapan kritis tersebut. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah dapat mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Tujuannya adalah setelah mencermati teks tanggapan kritis yang kalian baca atau kalian dengar, kalian dapat menanggapi teks tersebut secara objektif dan santun dengan tepat. Objektif di sini berarti sesuai dengan isi teks, dan santun. Santun itu berarti kalian dapat memberikan tanggapan dengan sopan, dengan etika yang baik, menggunakan bahasa yang baik, tidak menggurui atau mungkin tidak menyakiti orang yang dikritik atau ditanggapi tersebut. Ya. Baiklah, saya jelaskan sedikit berkaitan dengan apa itu tanggapan. Ya. Tanggapan itu merupakan ulasan, ya, ulasan atau komentar. Nah, ulasan dan komentar ini bisa dari berita, bisa juga dari pidato, dari laporan, dari karya sastra, peristiwa ataupun fenomena alam, dan dari yang lain. Ya. Kritis, apa itu kritis? Kritis merupakan sebuah kecaman mungkin ya, kecaman dalam arti kritikan ya, kritikan ataupun mungkin tanggapan yang disertai dengan uraian. Nah, uraian ini uraian yang seperti apa? Uraian yang dimaksud adalah uraian yang berisi penjelasan ya, penjelasan dari apa yang kita sampaikan, yang kita tanggapi tentang baik buruknya teks yang kita tanggapi. Nah, dalam memberikan tanggapan itu jangan lupa harus disertai dengan data dan juga harus disertai dengan alasan yang logis. Alasan yang logis itu berarti alasan yang bisa diterima oleh pikiran orang yang membaca atau orang yang mendengarkan. Oh, kalau seperti ini berarti alasannya seperti ini ya, harus logis alasannya, bisa diterima oleh akal atau pikiran kita atau orang yang membaca. Sampai di sini mungkin kalian perlu bertanya. Mungkin kalian bisa membuat pertanyaan, ditulis ya. Nanti pertanyaan yang bisa kamu tanyakan itu bisa disampaikan lewat WA di grup kelas, bisa juga lewat japri dengan ibu secara langsung. Nah, sebuah kritikan dari apa yang berisi tanggapan tadi itu hendaknya bersifat membangun ya. Jadi kalau kita akan memberikan tanggapan, kalau itu isinya itu kritikan, diusahakan kritikan kalian itu bersifat membangun.
Dalam arti kritik dapat membantu orang yang berkarya itu bisa membuat karya yang lebih baik setelah mengetahui kekurangan maupun kelebihan dari hasil karyanya. Dari penjelasan itu, ini ada sebuah contoh teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis ini berisi penjelasan tentang seorang maestro pelukis Indonesia yang terkenal, yaitu Bapak Affandi. Mungkin kalian juga sudah mengenal Bapak Affandi. Ini dikenal sebagai pelukis Indonesia yang sangat terkenal. Silakan dibaca lebih lanjut dari teks ini. Dalam teks ini berisi uraian atau penjelasan atau ulasan dari apa yang diuraikan mengenai pelukis Affandi. Nah, dari teks tersebut Ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, apa isi dari teks di atas? Ya. Pertanyaan kedua, karya apa yang ditanggapi? Ya. Karya apa yang ditanggapi dari teks itu? Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang memberikan tanggapan atau siapa yang menanggapi? Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapan di sini berarti bagaimana cara mengungkapkan tanggapannya? Apakah dengan menggunakan bahasa yang baik atau kurang baik dan sebagainya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari teks tersebut manakah bagian teks yang berisi pujian? Ya, yang berisi pujian. Dan pertanyaan terakhir, manakah bagian teks yang berisi kritikan? Atau tadi diistilahkan dengan kecaman. Nah, demikian untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan lewat WA grup, bisa juga lewat WA pribadi. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.